Teman-teman, kita di sini kita bukan untuk merayakan prestasinya Prabowo Gibran, tapi kita di sini datang untuk melawan rezim-rezim yang dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Buka, buka, buka pintunya. Kawan-kawan, nggak usah terlalu girang teman-teman. Apakah Bapak ingin membacakan atau tidak? Lip service, lip service, lip service, lip service. Mau membacakan atau tidak? Lip service, lip service, lip service, lip service, lip service. Kita rapatkan sebelah kiri, maju, ada melihat ke kanan teman-teman, kasih ruang untuk mobil komando dan jaga lihat kiri kanan, pelan-pelan teman-teman. Agak tengah. Oke kawan-kawan, harap menepis kesepakatan terlebih dulu. Jangan terlebih dulu.
kita merapat, kita bariskan secara rapat dengan semangat kita bersama-sama pada hari ini, dengan semangat kolektif yang tentunya baik kawan-kawan Undip, kawan-kawan Universitas Diponegoro, mari semuanya merapat ke tengah, merapat ke mobil komando, dan kita semangatkan pada hari ini, kita suarakan aspirasi kita pada hari ini. Mari teman-teman yang di belakang, teman-teman yang ada di tengah, kita rapatkan barisan kita pada hari ini. Boleh mendekat ke mobil komando, teman-teman. Mari teman-teman. Mari teman-teman. Baik. Oke, teman-teman ayo maju semua. Teman-teman yang di belakang boleh maju, kita merapat, kita suarakan aspirasi kita suarakan apa yang akan kita tuntut sebagai poin tuntutan kita pada hari ini. Assalamualaikum kepada seluruh kepolisian dan juga penjaga keamanan. Kita hadir di sini untuk menyuarakan aspirasi dengan cinta damai. Kita menyuarakan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kita menyuarakan dengan hukum yang ada. Maka dari itu, tolong dijaga juga saling berkolaborasi karena kita sama-sama masyarakat. Oke, teman-teman yang di belakang boleh maju merapat ke gerbang. Maju, maju, maju semuanya, maju semuanya sekarang juga. 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 Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita pada hari ini menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan apa yang sebenarnya harus didengar, menyuarakan apa yang seharusnya menjadi hak kita, seluruh elemen masyarakat. Kita sebagai mahasiswa, bukan hanya mahasiswa tapi juga sebagian dari elemen masyarakat. Kita menuntut bagaimana perbaikan tata kelola pemerintahan, bagaimana memperbaiki kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dan tidak wewenangnya, dan kita harus juga memperbaiki bagaimana kondisi kita, yaitu sebagai negara bangsa Indonesia. Karena pada sejatinya kita merdeka selama 81 tahun. Itu bukan waktu yang cukup lama, itu bukan waktu yang hanya sebentar, itu waktu yang sangat panjang. Tapi apakah kita sudah merdeka saat ini, kawan-kawan? Apakah kita sudah merdeka, kawan-kawan? Apakah hak-hak kita sudah terpenuhi oleh pemerintah kita saat ini, kawan-kawan? Maka dari itu, banyak program-program mulai dari makan bergizi gratis yang pada akhirnya anggaran pendidikan itu dialihkan untuk MBG. Padahal intelektualitas anak muda itu adalah penjamin dari Indonesia emas. Itu cita-cita kita semua, tapi itu dirampas oleh MBG yang kebijakannya tidak sesuai. Apakah teman-teman sepakat dengan program MBG? Maka dari itu kita aspirasikan, kita sediakan bahwasanya program-program yang lain, mulai dari pembangunan pakuan yang di atas tanah bergerak, yang di atas lempeng yang sewaktu-waktu bisa bergerak dan lulu lantah jatuh. Kita tidak tahu kapan itu akan jatuh, tapi izin dan juga pembangunannya itu dilaksanakan sampai saat ini. Padahal itu tidak sesuai dengan bagaimana kondisi tanah di Pakuwon Mall, yaitu di Jalan Gombel. Ini yang menjadi perhatian kita karena itu merupakan bentuk dari lingkungan sekitar kita. Cek Bluetooth mode. Selain itu juga banyak sekali tuntutan, mulai dari
masyarakat pesisir yang hak-haknya dirampas, mulai dari ruang-ruang sipil yang dimasuki oleh aparat-aparat yang seharusnya ruang sipil tersebut dibentuk dan juga dimanfaatkan oleh sipil juga, bukan oleh aparat-aparat yang pada akhirnya ruang tersebut menjadi sempit, ruang tersebut tidak inklusif, ruang tersebut akhirnya eksklusif oleh aparat yang tidak mementingkan masyarakat. Maka dari itu teriakan semangat kita semua, kita sebutkan dua kata, dua suku kata, revolusi, 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 revolusi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, revolusi. Oke kawan-kawan, untuk membakar semangat kita di sore hari ini, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan, pada 17 Agustus kemarin kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu bagi mereka kawan-kawan. Tapi sejatinya kita 81 tahun sengsara. Kita 81 tahun berarti ketidakadilan di negeri ini kawan-kawan. Bapak-bapak yang di dalam, saya tahu kalian sedang bertugas, tapi tolong bapak-bapak, kami ini ingin menyampaikan aspirasi rakyat bapak-bapak. 81 tahun negeri ini ditindas bapak-bapak. Bapak-bapak bilang kita sudah merdeka, tapi kenyataannya hak kita belum merdeka bapak-bapak. Masih banyak pembungkaman di negeri ini bapak-bapak, penindasan di mana-mana. Ya bapak-bapak sekalian, tolong teman-teman Undip, kita maju teman-teman Undip, kita dekatkan diri kita dengan pagar-pagar ini teman-teman Undip, maju semua teman-teman Undip, maju teman-teman, maju semua, maju teman-teman Undip, mari teriakan jargon kita teman-teman Undip, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Dia tali bang, tali, minta tali kek. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup wanita yang melawan. Kawan-kawan semuanya, menjadi mahasiswa merupakan privilege bagi bangsa Indonesia. Kita lihat angka partisipasi kita di pendidikan perguruan tinggi hanya sebesar 32,89%. Hal tersebut sangat kecil. Warga negara kita masih saja tergerak oleh narasi-narasi yang entah dari mana kabarnya. Tugas kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, kaum intelektual, seharusnya kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lihat 81 tahun negeri yang katanya merdeka, tapi merdeka untuk siapa? Siapa yang merasakan? Siapa yang merasakan keadilan bagi sosial, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah untuk mereka, para buruh tani, para petani yang kerja dari pagi hingga sore di terik matahari? Apakah untuk mereka, para sarjana-sarjana muda yang hak untuk dapat bela negaranya diambil oleh para tentara? Atau apakah mereka, para gelandangan-gelandangan yang seharusnya dirawat oleh bangsa,
Kalau misalnya keadilan sosial untuk atau hanya privilege bagi segelintir, maka keadilan sosial tidak bisa dikatakan untuk semuanya. Hari ini, mari kita gaungkan bersama-sama dua kata yang dianggap hama oleh negara. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tiga kata yang sampai sini haknya masih diambil oleh bagian-bagian dari negara. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Empat kata untuk seluruh kaum ibu-ibu yang melahirkan generasi bangsa. Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih teman-teman. Cek. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang mahasiswa yang melawan. Di balik rumah yang temboknya retak, masyarakat Gombel masih menderita. Bapak Ibu sekalian, Makasih banyak. lantas apa yang kalian lakukan di sana? Apa yang kalian lakukan dalam gedung yang dingin dan nyaman? Saya punya satu premis, teman-teman. Di balik Indonesia yang masih banyak persoalan-persoalan yang bisa kita lihat secara mata, Kalimantan, Sulawesi, NTT, apakah Semarang akan menjadi selanjutnya, teman-teman? Apakah mereka yang di sana bisa bekerja? Mungkin. Sekali lagi, apakah mereka yang dalam sana bisa bekerja? Mungkin iya, mungkin tidak, tapi cenderung tidak. Tidak ada buktinya, tidak ada hasilnya. Setuju! Pelongo sekali, teman-teman. Maka dari itu, dari saya, kita teriakan pamungkas kita. Junjung tinggi tangan kalian, teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih, teman-teman. Selamat sore para aparat penegak yang katanya membela rakyat. Selamat sore, salam dari kami mahasiswa yang selalu melawan. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Diponegoro yang akan selalu melawan ketidakadilan. Salam cinta, salam juang, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Bapak dan Ibu sekalian, terakhir kali saya melihat berita ada siswi yang keracunan makanan bergizi gratis. Dia berkata kepada ketua bagian, "Bapak, saya tidak ingin makan MBG, Bapak. Apa yang sudah Anda berikan ke saya, Bapak? Lihatlah
Bapak dan Ibu sekalian? Masihkah Anda membela orang yang tidak adil seperti itu? Masihkah Bapak Ibu sekalian? Lihatlah kami di sini berjuang dan selalu berjuang. Lihatlah kami Bapak dan Ibu sekalian. Dengarkanlah kami Bapak dan Ibu sekalian. Karena kami dari Universitas Diponegoro akan selalu menyuruhkan hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Dan hidup perempuan yang melawan. Terima kasih. Oke kawan-kawan, kita selanjutnya dengarkan orasi selanjutnya dan juga pemantik semangat kita pada hari ini. Silakan Mas. Mari kita rapatkan barisan kita lagi. Kita tunjukkan semangat kita sebagai mahasiswa pada hari ini. Ya, salam cinta, salam juang. Atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Teman-teman, bicara soal hari ini. Berdiri di sininya kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda yang peduli, yang masih peduli terhadap nurani bangsa. Kenapa? Karena kita percaya bahwa penderitaan rakyat Indonesia adalah penderitaan kita semua. Sepakat? Kita lihat bencana hari ini kawan-kawan. Di Aceh, 9 bulan lalu Aceh terkena longsor dan banjir bandang. Sampai sekarang, apakah Aceh sudah menang teman-teman? Yang saya lihat di berita, Aceh yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak dapat dibangun rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena kelangkaan semen teman-teman. Kok bisa kelangkaan semen? Padahal Indonesia ini surplus semen. Karena pemerintahnya lebih memilih untuk membangun KDMP, saudara-saudara. Lebih memilih untuk memilih ganti dirinya Prabowo, saudara-saudara. Itulah kenapa semen di Aceh langka. Itulah kenapa rumah-rumah di Aceh tidak bisa dibangun. Apakah kita akan diam terhadap hal tersebut, saudara-saudara? Tidak. Lebih lanjut lagi, kita lihat saudara-saudara kita di Kalimantan. Hutannya dibakar. Untuk apa? Untuk membuka lahan sawit. Akibatnya apa, saudara-saudara? 150.000 warga Kalimantan terkena penyakit ispa. Inilah prestasi dari Prabowo, prestasi dari pemerintahan Indonesia. Inilah Pak, prestasi dia. Itulah. Lebih lanjut lagi, kita lihat di Papua teman-teman. Saudara-saudara kita di Papua masih mengalami yang namanya kekerasan militer sampai hari ini. Mereka hutannya dibabat habis berjuta-juta hektar untuk membuka apa? Lumbung pangan. Sebuah program yang dari lama sudah gagal berkali-kali, tapi masih diteruskan juga. Inilah wajah asli dari pemerintahan Prabowo, wajah asli dari prestasi-prestasinya. Dan terakhir teman-teman, kalau kita lihat saudara-saudara kita di NTT yang baru saja mengalami sebuah gempa teman-teman. Di NTT ketika 17 Agustus, ketika pemerintah berpesta di istana, ada seorang anak bernama Marion yang meninggal dunia. Balita berusia 2 tahun meninggal karena kedinginan di NTT teman-teman. Kenapa? Ada pemerintah dipilih pesta di istana. Mereka lebih memilih peduli dengan pesta 17 Agustusan daripada seorang anak yang meninggal di NTT karena kedinginan. Lantas saya bertanya kepada teman-teman semua, apakah kita sudah merdeka? Apa sebenarnya arti merdeka itu? Dan siapa yang punya merdeka itu? Apakah merdeka itu hanya tentang bendera yang naik ke atas tiang? Apakah bendera itu hanya tentang lagu kebangsaan yang disetel berulang-ulang? Apakah merdeka itu hanya upacara kebangsaan setiap hari Senin? Apakah itu teman-teman? Saya rasa tidak. Saya rasa merdeka itu adalah ketika bangsanya bisa dengan tanpa kelaparan, bangsanya tanpa mati kedinginan. Itulah yang saya sebut merdeka, setuju? Maka dari itu saudara-saudara, saya mengajak teman-teman, ayo yang di belakang maju, yang di belakang maju. Kita akan melakukan sebuah aksi hening cipta. Angkat 3 jari kalian ke atas teman-teman. Angkat 3 jari kalian ke atas. Sebagai bentuk solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita di NTT, di Kalimantan, di Papua.
di Sumatera. Mari kita mengheningkan cipta teman-teman. Sebentar saja, mengheningkan cipta dimulai. Hening cipta selesai. Terima kasih teman-teman. Terakhir saya punya lagu, tolong diikuti ya teman-teman. Lagu saya bernama Ganyang Prabowo. Ganyang, ganyang, ganyang Prabowo, ganyang Prabowo sekarang juga. Ganyang, ganyang, ganyang Prabowo, ganyang Prabowo sekarang juga. Sekali lagi, ganyang, ganyang, ganyang Prabowo, ganyang Prabowo sekarang juga. Ganyang Prabowo, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, teman-teman, pada sore hari ini kita berkumpul dengan keresahan bersama yang tentunya keresahan ini adalah keresahan kolektif yang harus kita jaga bersama dan harus kita aspirasikan bersama. Selanjutnya akan aspirasi dan juga orasi yang disampaikan oleh Ketua BEM Undip, Mas Majid. Monggo Mas. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan sekalian, hari ini Universitas Diponegoro turut melaksanakan aksi demonstrasi yang dipicu oleh beberapa tragedi, oleh beberapa permasalahan-permasalahan negeri yang tidak kunjung diselesaikan oleh rezim Prabowo Gibran. Kita sudah dengar teman-teman orasi dari kawan kita sebelumnya, bahwasannya hari ini di NTT, di Flores sedang terjadi gempa berskala 6,1 skala Richter, bahkan 5.000 kali teman-teman di sana sedang terjadi gempa. Dan hari ini apa penanganan yang sedang dilakukan oleh Prabowo Gibran? Hanya memberikan 40 miliar. Apakah itu cukup kawan-kawan? 40 miliar untuk Flores. Jadi teman-teman sekalian, saya hari ini bingung. Yang disebut Indonesia, apakah hanya Jawa saja? Kita perlu pertanyakan itu teman-teman sekalian. NTT sedang diguncang bencana gempa. Di Kalimantan sedang ada kebakaran hutan dan lahan yang katanya itu disengaja teman-teman. Kebakaran itu disengaja. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, kenapa sampai dengan hari ini aparat dan pemerintah tidak dapat menemukan pelaku pembakaran hutan? Apakah aparat pemerintah memang tidak peduli terhadap rakyatnya? Kawan-kawan sekalian, hari ini juga di Jawa Tengah kita merasakan bagaimana begitu banyak konflik agraria yang terjadi, mulai dari petani Dayunan, mulai dari petani Punenrejo, Pracimantoro, dan banyak sekali konflik-konflik agraria lainnya. Belum lagi konflik soal ekologi pesisir. Pesisir Jawa Tengah hari ini sudah begitu mengenaskan kawan-kawan sekalian. Jangankan untuk berpikir terkait dengan kesejahteraan, kalau di pesisir Jawa Tengah saja air bersih itu susah. Jangankan Jawa Tengah kawan-kawan, di Semarang sekalipun kita masih melihat banyak sekali konflik-konflik agraria yang terjadi. Kita lihat serakahnya egoisme seorang wali kota, seorang gubernur yang ingin membangun Mall Pakuwon di daerah Gombel. Seperti yang kita tahu kawan-kawan, Mall Pakuwon adalah tanah sesar aktif. Artinya sewaktu-waktu bisa saja terjadi pergeseran lempengan. Apa kawan-kawan kalau terjadi pergeseran lempengan? Pakuwon Mall bisa saja ambruk secara tiba-tiba. Bukan hanya Pakuwon Mall, tapi rumah-rumah warga yang ada di sana hari ini 19 rumah warga retak kawan-kawan. Kita harus tuntut itu semua. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita berdiri di sini, Universitas Diponegoro berdiri di sini, tidak hanya dengan kawan-kawan Semarang. Kita kehadiran kawan-kawan PSDKU dari Rembang, dari Batang, dari Jepara. Mereka adalah pejuang-pejuang yang tidak memikirkan jarak,
Mereka adalah pejuang-pejuang yang tidak memikirkan waktu. Mereka adalah kawan kita. Mereka juga termasuk bagian mahasiswa Universitas Ponorogo. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, saya rasa kawan-kawan yang berada di Batang, Pekalongan, Jepara, dan juga Rembang wajib untuk menyalurkan aspirasinya di sini. Karena di sini kita sedang berdiri di sebuah rumah megah yang harusnya adalah milik rakyat, tapi sekarang dipagari. Sekarang dipagari dan dijaga oleh satpam-satpam rakyat. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan Universitas Ponorogo, kita maju secara serentak ke depan. Banyak yang masih kosong, kita perkuat, kita sempitkan. Kawan-kawan maju semua, kawan-kawan sekalian, kita maju semua. Satu langkah maju ke depan, kawan-kawan. Kita makin sempitkan ruang ini. Kita kuat karena kita saling berdekatan, kawan-kawan sekalian. Kita maju, kawan-kawan sekalian. Silakan kawan-kawan yang ada di belakang, kita maju. Baik, kawan-kawan sekalian, sedikit lagi dari saya untuk Bapak Ibu polisi, untuk Bapak Ibu para pejabat-pejabat negara yang hadir di dalam. Saya peringatkan, hari ini bencana sudah terjadi di mana-mana. Di NTT, di Kalimantan, di Sumatera banjir, di Aceh sampai dengan hari ini juga belum terrevitalisasi secara total. Maka Bapak dan Ibu kawan-kawan sekalian, hati-hati. Hati-hati karena Indonesia bukan hanya milik Jawa. Indonesia bukan hanya milik Jawa Tengah. Indonesia milik semua wilayah. Indonesia milik Aceh. Indonesia milik Papua. Indonesia milik NTT. Indonesia milik Maluku. Dan jangan sampai hanya karena kalian memanfaatkan eksploitasi-eksploitasi yang ada di Kalimantan, yang ada di Halmahera, yang ada di Maluku, yang ada di NTT, lalu duitnya kalian bawa ke Jakarta, lalu duitnya kalian bawa ke Jawa Tengah, lalu duitnya kalian bawa ke Pulau Jawa. Lalu masyarakat Kalimantan, NTT, Maluku, Papua menderita. Bahkan makan pun tidak bisa disediakan oleh negara. Apakah itu yang disebut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia? Saya rasa bukan. Soekarno tidak pernah memimpikan itu. Maka kawan-kawan sekalian, hari ini kita sedang berada di bawah rezim yang hanya fokus untuk membentuk kekuasaan yang ada di atas militer. Maka saksikan banner di depan kawan-kawan. Kita harus serukan bahwa rakyat di atas militer. Hari ini banyak sekali instansi-instansi yang kalau kita mau masuk instansi tersebut, kita harus latihan dasar militer, kawan-kawan. Begitu parahnya negara ini menistakan ilmu pengetahuan. Bagaimana bisa seorang manajer di Koperasi Desa Merah Putih malah disuruh latihan push up, megang senjata. Bahkan banyak sekali yang meninggal, kawan-kawan. Tentu dari situ kita paham bahwa hari ini negara Indonesia tidak peduli dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kita sekali lagi mengepalkan tangan kita ke langit, bersumpah kepada tanah Semarang, bersumpah kepada Panji Diponegoro dengan melantangkan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh yang gajinya masih dicekik oleh pajak, hidup petani yang cangkul dan tanahnya masih diculik oleh aparat, hidup seluruh perempuan yang hari ini termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan yang hanya pro terhadap maskulinitas. Hidup seluruh rakyat Indonesia. Hidup Diponegoro yang melawan. Sekian, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita yang dari Rembang, yang dari Pekalongan,
yang dari Jepara, yang dari Batang, silakan yang ingin berorasi maju ke depan. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan, mungkin dari yang teman-teman PSDKU kepada teman-teman PSDKU mulai dari Rembang, Jepara, Pekalongan dan Batang dan lain sebagainya yang ingin menyampaikan aspirasinya pada hari ini. Kita menuntut revolusi, kita menuntut perbaikan yang ada di Indonesia. Mari kawan-kawan bisa masuk ke mobil komando. Ada yang mau kawan-kawan? Karena pada sejatinya kita disebut oleh pemerintah kaya kalau kita lebih, gajinya lebih dari 3 juta. Apakah itu kita disebut sebagai orang kaya kawan-kawan? Apakah itu kita disebut orang mampu kawan-kawan? Maka dari itu, dari mana data itu datang kawan-kawan? Dari mana data tersebut muncul? Desil 10 mengatakan bahwasannya lebih dari 3 juta disebut menjadi golongan terkaya yang ada di Indonesia. Sangat memalukan kawan-kawan. Apakah sepakat teman-teman? Maka dari itu banyak sekali konflik-konflik, mulai dari agraria dan sebagainya. Maka dari itu ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Maka dari itu baik kepada teman-teman PSDKU untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, kepada Pak Upik dipersilakan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan! Bapak Ibu DPR yang ada di dalam situ, para pejabat, para aparat, kami mahasiswa Undip, mahasiswa di Ponegoro yang menggugat hari ini di sini. Kami beramai-ramai bukan untuk membuat kemacetan, tapi kami berada di sini karena kami cinta dengan negeri ini. Saking cintanya kami terhadap negeri ini, kami tidak sanggup untuk duduk saja, untuk diam saja, menyaksikan para rakyat yang tertindas, para ibu-ibu yang tidak diprioritaskan, para perempuan-perempuan yang tertindas, dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang tertindas oleh kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat. Kawan-kawan semua, katanya negara kita adalah negara yang kaya, lautnya luas, tanahnya subur, dan juga sumber daya yang melimpah. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? Yang kita pertanyakan, apakah kekayaan itu kembali kepada rakyat? Apakah kembali kawan-kawan? Kekayaan yang seharusnya kembali kepada rakyat malah masuk kepada kantong-kantong pejabat yang korup, kepada aparat-aparat yang keparat, kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga rakyat harus merasakan kepedihan yang seperti kita rasakan sekarang ini. Kawan-kawan, hari ini kita bicara terkait transparansi, terkait akuntabilitas, terkait tuntutan yang telah kita sepakati bersama. Untuk itu, mari kita suarakan dengan lantang. Dan untuk pejabat-pejabat, jangan hanya duduk-duduk saja, laksanakan, tuntaskan, dan juga serap aspirasi-aspirasi itu. Jangan hanya itu berhenti hanya sampai pada formalitas saja. Karena setiap kebijakan yang dibuat untuk rakyat, setiap rupiah yang pergi dari APBN harus dipertanggungjawabkan penuh untuk kembali kepada rakyat. Kawan-kawan, hari ini kami mahasiswa wilayah daerah dari Rembang, dari Jepara, dari Pekalongan, dan juga dari kampus Batang berangkat jauh-jauh dari kampus kami masing-masing sebagai bagian dari Ponegoro yang ingin turut menyuarakan aspirasi dari daerah kami. Di daerah kami, teman-teman Rembang, mereka hidup dekat dengan masyarakat. Teman-teman Jepara, mereka hidup dekat dengan pesisir. Teman-teman di Batang, mereka sangat dekat dengan kehidupan petani. Dan juga teman-teman di Pekalongan, mereka sangat dekat dengan masyarakat yang di situ merupakan sentral pemerintahan. Dan di mana dengan hal-hal tersebut, kami belajar dan juga memahami bagaimana begitu peliknya pengelolaan yang ada di situ. Untuk itu kawan-kawan, kami di sini bukan hanya hadir, kami menjadi penyambung lidah rakyat dari teman-teman yang ada di daerah. Untuk itu kawan-kawan,
Di sini kami juga memberitahu bahwa kami datang ke sini tidak dengan bermewah-mewah, tetapi kami datang ke sini atas uluran tangan dari rekan-rekan semua, atas kebaikan dari rakyat untuk rakyat. Kami berangkat dari donasi yang teman-teman sampaikan. Kami bisa berangkat melalui donasi tersebut sehingga kami bisa sampai di sini. Untuk itu kawan-kawan, kami sangat berterima kasih atas uluran rakyat, uluran tangan teman-teman ini. Dan di situ bisa kita sadari bahwa bobroknya pemerintahan ini itu sebuah pertanda ketika dia tidak bisa menolong rakyatnya sendiri, sehingga rakyatnya harus menolong mahasiswa itu sendiri. Untuk itu kawan-kawan, mari kita lantangkan dan terus suarakan agar pemerintahan di Indonesia segera direvitalisasi secara menyeluruh, agar kebijakan-kebijakan yang dibuat berpihak kepada rakyat, dan agar Indonesia bisa merdeka bukan hanya di atas sekadar kata hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup petani Indonesia, hidup buruh, hidup semua insan yang melawan. Luar Semarang, luar biasa. Terima kasih. Bit, naiknya gimana, Bit? Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicara dengan bahasa cinta. Salam cinta, salam juang. Atas nama cinta kami berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup semua elemen yang melawan. Hei kawan-kawan sekalian, kita hidup di negeri yang menyebut dirinya demokratis. Setiap 5 tahun sekali kita dipanggil ke bilik suara, dijanjikan bahwasannya suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi setelah kertas suara dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak, kemana perginya suara-suara yang kawan-kawan pilih? Kita punya pemilu, tapi hak rakyatnya dirampas oleh pemerintah sendiri. Kita punya parlemen, tapi kebijakan lahir dari ruang-ruang tertutup. Bung Hatta pernah berkata, demokrasi tanpa keadilan sosial adalah demokrasi kaum penjajah dalam bentuk baru. Bapak Ibu sekalian, perlu kalian ketahui, perlawanan adalah bukanlah anarki, tapi perlawanan adalah nalar kritis sebagai bentuk penolakan dari segala penindasan yang ada. Kawan-kawan sekalian, sejarah tidak pernah lahir oleh mereka yang nyaman, tapi oleh mereka yang bangkit menatap untuk melawan. Bapak Ibu sekalian, pasang mata, pasang telinga. Kami, Panji di Ponorogo, hadir bukan dari ruang yang kosong. Kami membawa jiwa-jiwa semangat perubahan. Kami muak dengan segala penindasan yang ada. Maka dari itu kawan-kawan, teruslah tegak lurus dalam jalur-jalur perlawanan. Sekecil-kecilnya perlawanan, tetaplah bentuk perlawanan. Maka dari itu semuanya, sambutlah petik perjuangan dariku. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, gulingkan Prabowo. Terima kasih semuanya. Maher, Raja Melayu. Ayo, petani jadian. Maher.
Jack, ada lagi kawan-kawan yang mau menyampaikan keresahannya hari ini. Salam cinta, salam juang. Dengan nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup vokasi Indonesia. Iya, makasih. Teman-teman, kita di sini kita bukan untuk merayakan prestasinya Prabowo Gibran, tapi kita di sini datang untuk melawan rezim-rezim yang dibuat oleh Prabowo dan Gibran. 5 hari yang lalu kita baru merayakan HUT RI yang ke-81. Tetapi pada saat hari ini Indonesia belum yang namanya itu merdeka secara utuh. Yang dimana rakyat-rakyat Indonesia pada saat hari ini adalah rakyat-rakyat yang ditindas oleh pemerintahnya sendiri. Apakah kalian mau presiden kalian itu penyebar hoak? Sejak kapan pengupas bawang merah itu diupah 700.000 per kilo? Sejak kapan kalau kayak gitu saya mending jadi pengupas bawang merah? Mau kalian punya pemerintah yang sontoloyo? Mau kalian punya pemerintah yang tuli? Pemerintah yang pelengar-pelengar kayak Gibran gitu? Saya berdiri di sini bukan hanya mewakili suara mahasiswa saja, tetapi saya berdiri di sini untuk mewakili masyarakat yang ada di Indonesia. Bagaimana teman-teman yang kita ketahui di Jawa Tengah banyak sekali yang terjadi diskriminasi agraria. Contohnya itu ada di Dayunan, Kendal, Pundurjo, di Pati dan segala macam teman-teman. Dan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di NTT sana? Masa pemerintah pada saat 17 Agustus malah merayakan karnaval mobil yang menghabiskan anggaran-anggaran yang sangat besar. Tetapi untuk NTT mereka malah open donasi. Kan di situ mana pikirannya, di mana duitnya gitu. Saya tiap hari belajar tentang pajak, saya tiap hari belajar tentang anggaran. Tetapi anggaran Indonesia itu saat ini kemana gitu loh. Terus untuk MBG itu apa sih sebenarnya? Makan bergizi gratis atau kembali bergodok gizi? Bukan, kita di sini bukan untuk tertunduk untuk terdiam, tapi kita bangkit untuk melawan. Bukan aku mau teman-teman di sini, kita tuh aktif untuk melawan. Karena Prabowo pada saat hari ini bukan hanya tuli, tetapi buta terhadap kita. Prabowo itu sebisa mungkin harus kita ganyang seperti apa kata teman saya tadi. Kita tidak bisa hidup di dalam rezim-rezim kekuasaan yang bengis, yang goblok, yang tolol seperti mereka berdua itu. Mau teman-teman Indonesia emas menjadi Indonesia cemas gara-gara Prabowo dan Gibran gitu loh.
Sudah saat hari inilah kita untuk bergerak. Kita tidak boleh tertunduk untuk terdiam. Kita harus bangkit. Seperti apa yang diajarkan oleh Pangeran Diponegoro. Kita harus mengetahui bagaimana perjuangan Diponegoro pada saat masa-masa lampau gitu. Kita bukan londo-londo ireng seperti apa yang dikatakan oleh Prabowo. Kita bukan antek-antek asing yang dikatakan oleh Prabowo. Kita rakyat Indonesia, kita masyarakat Indonesia yang peduli akan tanah lahir kita. Salam cinta, salam juang. Dengan nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Tidak tunduk untuk terdiam, karena bangkit adalah Siapin 5 menit. Siapin 5 menit. Siapin 5 menit. 10 menit. Awas. Gila. Cek. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup setiap insan yang melawan! Jangan ditangkepin, bohong. Bapak yang terhormat, kami datang dengan kesatria. Jika Bapak merasa berkesatria, Bapak silakan keluar, temui kami di sini. Kita duduk bareng di sini. Kalau serasa Bapak di situ, kami bukan dipenjarakan. Kiranya begitu Bapak, silakan ketika ingin berdialog dengan kami, datang duduk bersama kami. Kami bukan kacung, kami adalah rakyat Indonesia. Silakan datang duduk bersama kami di sini. Kawan-kawan, 81 tahun sudah katanya negeri ini merdeka. Tapi selama 81 tahun itu cita-cita pendiri bangsa hanya menjadi sebuah wacana, kawan-kawan. Negeri ini bukannya menuju kemajuan, tapi justru mengalami kemunduran. Lantas apa bedanya hari ini dengan masa Belanda, kawan-kawan? Rakyat-rakyat kecil dicekik oleh harga pajak yang terus naik. Sementara mereka, kawan-kawan, para pejabat-pejabat kita hidup berfoya-foya dengan uang pajak. Benar atau tidak, kawan-kawan? Kawan-kawan, saat ini hukum runcing tajam ke bawah, sementara tumpul ke atas. Para petani-petani yang hanya memperjuangkan hak atas tanahnya dipidanakan, kawan-kawan. Sementara para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi merugikan negara besar-besaran justru oleh para aparat ini dilindungi. Apakah itu namanya keadilan, kawan-kawan? Selama keadilan belum merata di negara kita, maka perjuangan ini belum berakhir, kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, angkat tangan kiri kalian dan sambut bagi perjuangan dari saya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup setiap insan yang melawan! Merdeka! 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 Halo, kamu mau ngapain, Pak? Kamu mau apa? Teman-teman jangan ada ngobrol sama saya, biarin aja. Mau
Bapak. Bapak mau diskusi, buka pagernya di sini Bapak. Kita sama-sama, kita teman-teman mahasiswa, oke? Bisa ya Adil ya? Oke. Ya, Bapak, kami datang di sini dengan sangat sopan gitu. Kami tidak melakukan anarkisme apapun. Silakan datang dulu. Temui kami di depan sini. Buka pintunya. Kawan-kawan, tolong. Pak, bentar. Kami ingin bertanya beberapa hal. Kalau memang mau berdiskusi, satu, apa yang kalian bawa? Kajian apa yang kalian bawa? Bukti konkret apa yang kalian bawa? Kami tidak mau ketika kemudian kami berdiskusi, cuma dicatat, habis itu dijadiin sampah. Oke. Terhadap poin-poin tuntutan kami, sudah adakah jawaban Bapak? Yang kemudian Bapak sudah, oke? Sudah ya Pak? Siap. Kami nggak mau di dalam Pak, kami nggak mau di dalam, maunya di sini. Kalau mau duduk sama-sama kami, duduk di aspal, kita rasain Pak. Jangan duduk di dalam aja Pak. Kawan-kawan semuanya yang di belakang, silakan merapat saja Bapak. Sembari berdoa, semoga Bapak yang menghadap ke kita hari ini sebagai perwakilan rakyat ini tidak lip service saja. Weh, makanya itu jangan dikunci-kunci begitu Pak. Susah sendiri. Emang kita ini siapa Pak? Kita nggak mau buat onar, satu. Kita nggak mau ngelupain. Ngapain dikunci-kunci kayak gitu Pak? Sampai di dapur-dapur. Kalau mau berdialog, dialog di luar. Kami tidak akan ke dalam. Dan pertama-tama persiapkan dulu. Tahan. Gak usah terlalu girang teman-teman. Ini kita yang gaji, gak usah terlalu girang. Bapak tolong kasih Bapak. Kita tanya dulu bentar. Iya siapa? Siap. Duduk dulu. Mas, kameranya nggak usah mas. Mas, jangan lupa kamera Mas. Framing Pak. Aman. Tenang Bapak. Tenang bawa Satpol PP, Bapak kepolisian, kami nggak akan ngapain anggota dewan yang terhormat ini, oke? Makanya, jangan. Kawan-kawan, kita dengarkan dulu sedikit nih. Kita tanya dikit. Oke Pak, siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Saya sangat mendengarkan apa yang teman-teman mahasiswa tadi sudah ungkapkan. Maka saya bisa menirukan yel-yel teman-teman mahasiswa. Saya dulu tahu jadi mahasiswa, tahu ini barang, jangan khawatir ya. Jadi yel-yel saya sudah dengar, apa yang diinginkan sudah kita dengar, dan jenengan semua berada di instansi resmi pemerintah. Saya juga anggota resmi perwakilan dari jenengan semua. Ya, saya anggota DPP, wakil semua yang ada di sini. Siap. Oke Pak, salam kenal Pak. Oke. Siap, salam kenal. Saya Majid dari Undip. Ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin saya ajukan Pak. Ya, Bapak dari komisi berapa? saya dari Komisi B. Komisi B. Ya. Ngurusin soal apa? Ngurusin soal pertanian, peternakan, perekonomian, kehutanan dan sebagainya. Oke, siap. Pak, kalau begitu kita ingin langsung bertanya Ya. soal satu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan, berarti Bapak ngurusin koperasi juga ya? Ngurusin koperasi Oke, juga. ngurusin koperasi juga teman-teman. Ya. Kita pengen nanya tanggapan Bapak terkait dengan KDMP. Ya. Bagaimana itu mengambil dana desa yang bahkan di
menanggapi terkait dengan hal itu yang justru banyak mencekik dana desa hari ini? Ya semua ini baru sedang proses mas. Jadi KDMP ini adalah menurut saya sebagai ikhtiar dari seorang pemimpin bagaimana pola perekonomian di Indonesia ini dengan sebuah pilihan yang tentunya harapannya nanti akan bisa lebih baik dari yang sudah ada. Siapapun pemimpinnya akan melakukan ikhtiar dengan cara apapun. Semua harus dilakukan dengan normatif. Tidak ada yang tidak normatif. Kalau tidak normatif berarti ilegal. Sehingga tidak bisa. Semua harus dilakukan dengan normatif, dengan kebijakan pemimpin terpilih yang legitimasi, sehingga kebijakan ini menjadi kebijakan yang resmi. Jadi, Oke Pak, ya. Bapak tadi dari Komisi B ya, yang ngurusin pertanian dan juga kehutanan Pak. ya. Di Jateng nih ya Pak, ada 2 petani yang ditangkap dikriminalisasi Bapak. Ya, Ada Putri Smina dan Bapak Rofi. ya. Kewat tanggapan Bapak dan usaha Bapak atas perwakilan rakyat yang rakyatnya ditangkap sama aparat kepolisian. Kasusnya apa kasusnya? Masa kita masih tahu, saya belum dengar. Ini saya ini rokok anak. Kalau memang nggak tahu ya akan saya tahu daripada saya jawab salah. Tenang, kasih tahu aja, tidak semua harus tahu. Mungkin tenang ya. Kalau tentang komitmen terhadap kalau ada masyarakat kita yang terbukti dia dikriminalisasi, terbukti loh ya. Ya ayo kita perjuangkan. Kita tidak boleh tinggal diam kalau memang dia terbukti ada kriminalisasi. Kalau emang diam. Ya, Baik, Pak, Bapak tahu keberpihakan nggak Pak? tahu. Namanya perwakilan rakyat, maka dicari informasinya. Dibela rakyatnya. Ini kita aja mahasiswa yang ngasih tahu perwakilan daerah ya. 2 petani Iya. itu berkonflik dengan PT swasta. Mereka dianggap menggunakan lahan para PT swasta. Iya. Tapi secara de facto itu milik mereka Pak. Dari mereka lahir itu sudah mereka gunakan Bapak. Namun tiba-tiba ada PT. Oke, cukup. Wah, masa mau tahu bicara gimana ini? Ya, semangat. Harus semangat gitu. Kalau tidak ada horenya nantinya. Oke, dengar itu ya Pak. Oleh karena itu berdasarkan asas keberpihakan, yang pertama cari tahu dulu informasinya apa biar tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau salah maka dibela agar hukumannya seringan mungkin. Dan kalau benar lepaskan dari penjara saat ini juga. Saat ini juga. Oke? Oke. Berikan tanggapannya Pak. Menurut saya, Baik Pak. Saya cuma mau nanya Pak. Kalau Bapak dari fraksi apa Pak? Saya dari fraksi PKB. Fraksi PKB. Iya. Kan kalau kita lihat Pak, dari kondisi ideal apa yang dikatakan koperasi. Koperasi itu harusnya dibangun dari sistem kekeluargaan, bukan dari sistem top down melalui kepres dari presiden kepada anggota desa. Bahkan saya mendengar kabar apabila kepala desa tidak ingin adanya koperasi di desa mereka justru akan dipersekusi dengan represi militer ataupun dengan tindakan-tindakan lainnya berupa pemotongan anggaran desa. Nah, saya ingin nanya Pak, dengan segala bentuk kondisi ideal yang menyelami idealitas daripada koperasi ala Muhammad Hatta, yang mana itu jelas salah yang diberikan. Menurut saya pemerintah di sini hanya bergeming di kondisi ideal. Prabowo memiliki ikhtiar, Pak Prabowo memiliki tujuan yang sangat mulia. Akan tetapi tujuan saya tidak sama Pak. Tujuan yang baik itu tidak ada input yang baik pula. Nah, pertanyaan saya, bagian apa yang memakmurkan untuk bisa mempengaruhi kebijakan agar nanti yang diidealkan itu dapat berjalan dengan semestinya Pak. Bergeningnya begini, kita akan terus pantau pelaksanaan KDMP. Dan kita tidak diam mas. Memang tugas kita melihat
tugas dewan itu satu membuat anggaran, memutuskan anggaran. Yang kedua membuat undang-undang. Yang ketiga melakukan pengawasan. Nah, di fungsi pengawasan inilah kita akan melihat di mana terjadinya sebuah perlawanan terhadap aturan, termasuk jika manakala di daerah jenengan yang ada di sini pedagang pupuk menjual lebih dari HET, itu bagian dari tugas kita untuk mengevaluasi, termasuk KDMP. Kalau nanti memang ada bukti atau ada sesuatu yang menyatakan KDMP ini tidak benar atau nanti pelaksanaannya mengandung sesuatu yang tidak normatif, tentunya kita akan melakukan teguran dan evaluasi. Mana tegurannya? Teguran doang, Pak. Oke, untuk yang di luar wilayah kewilayahannya, jadi di negara Indonesia itu kan ada struktur pemerintahan, ada struktur desa, ada struktur kabupaten, ada struktur provinsi, ada struktur pusat. Ya, tahu kan? Tuh poinnya begini, kalau itu memang menjadi kebijakan pusat, kami yang akan di provinsi akan mendengar dan meneruskan apa sih dadi karepe wong Jawa Tengah ini terhadap kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip jenengan yang sakmenake ini kurang sependapat. Ya itu memang hierarki pemerintahnya begitu. Bagi teman-teman yang ada di jurusan ilmu tata negara memang begitu. Undang-undang dibuat oleh DPR RI. Secara bergen langsung mungkin belum punya, tetapi kita tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, untuk melaporkan fakta. Maka yang kami perlukan dari teman-teman itu adalah memberikan laporan fakta kepada kita. Adakah bukti real dan fakta sebenarnya yang bisa kita sampaikan? Ke bagian mana permasalahan ini harus diselesaikan? Kita tidak bisa semua menyelesaikan semua, tidak bisa. Gitu ya. Jadi kalau ada bukti, justru saya berharap mahasiswa menjadi kepanjangan tangan saya untuk melihat, mencari bukti. Untuk mencari bukti, mencari fakta di lapangan. Ini kan ya jangan dimaknai kepanjangan tangan terus aku ngokon awakmu semua ya enggak. Iya, nah makanya itu Pak saya ingin nanya. Ini kan Bapak dari DPRD Jateng berarti ya? Kenapa? Jawa Tengah berarti? Jawa Tengah. Oke. Berapa anggota DPRD Jawa Tengah? 120. 120. Iya. Kenapa yang turun hanya 1? Ya hari ini yang menjadi yang ada di sini saya. Kita masa aksi ini Bang. Kenapa yang turun hanya 1? Kan bukan komisi Bapak aja yang kita tuntut. Udah baca tuntutannya Pak? Saya sudah diberitahu dari sekjen tadi. Udah diberitahu Pak tuntutannya? Iya. Apa salah satunya aja Pak? Ya ada KDMP, ada MBG, ada Mana? Ya menurut kalian harus dievaluasi menurut tuntutannya. Tentunya tuntutan ini akan kami sampaikan ke atas. Salah satu harus ada dasar. Kenapa harus dievaluasi? Ini yang jenengan sebagai akademisi cari tahu letak titik lemahnya, letak kekurangannya, letak keburukannya di mana. Oke, Tapi terakhir aja, karena kami bukan kuliah umum di sini pertama. Yang kedua, saya menyampaikan Bapak merasa saya adalah rakyat Bapak kan? iya. Oke, saya minta makzulkan gubernur Jawa Tengah sekarang. Lakukan angket. Ketika Bapak merasa Bapak adalah wakil daripada rakyat Jawa Tengah hari ini, kami akan kawal itu sampai angketnya tidak hadir di masyarakat hari ini. Kalau masalah angket saya secara pribadi dan sendiri tidak bisa menjawab. Karena ada mekanismenya. Ya, karena ada mekanismenya. Negara kita ini negara yang patuh terhadap hukum, harus ada mekanismenya.
Itu ya kan? Saya kan wakil rakyat kan, wakil Bapak kan. Ya, saya mengajukan kepada Bapak sebagai wakil rakyat Jawa Tengah untuk melakukan hak angket. Oke. Kapan Bapak bisa melakukan itu gitu? Saya akan laporkan. Jadi hasil dari diskusi sore hari ini, saya akan laporkan ke fraksi saya. Iya, melaporkan hasil pertemuan ini itu bukti konkret. Nek saya tidak melaporkan, saya lari namanya. Dan nanti akan dibahas oleh kan dari 120 orang, kosong saya langsung disetujui. Ya makanya jangan lihat. Temennya diajak Pak. Udah duduk. Pak, ingin sedikit teman-teman. Ini kami mengumpulkan beberapa tuntutan, ya, dan kami akan membacakan pernyataan sikap. Ya. Nah, sebagai wakil rakyat, Iya. yang sudah seharusnya mengayomi rakyat, Iya. beranikah Bapak untuk bersama-sama dengan kami membacakan pernyataan sikap? Berani. Berani? Bapak yang baca seluruh poin tuntutan. Yang baca jenengan saya menyaksikan. Ya. Sebentar. Nanti. Nanti akan ada di sini dari Semarang, tempat penudip ada yang dari Rembang, ada yang dari Batang, ada yang dari Pekalongan, dan dari Jepara. Mas. Ada dari Batang, mungkin dari teman-teman PSDKU ada yang ingin sampaikan keluhan terkait dengan permasalahan daerahnya. Silakan dibaca, dibuat petisinya, nanti akan saya terima dengan saksikan. Oh, masih. Betul. Nanti Bapak yang baca dan kami akan tonton. Dari seluruh mahasiswa yang ada di sini, bagaimana keberanian seorang wakil rakyat yang sudah seharusnya menjadi legislator, yang sudah seharusnya memiliki hak bicara untuk menentang eksekutor. Seperti itu ya Pak, semangat. Jadi teman-teman, nanti dari perwakilan DPRD akan membacakan pernyataan sikap yang akan ditonton oleh kita semua yang ada di sini. Beliau akan membacakan pernyataan sikap yang kita tuntut hari ini. Semoga kalau wakil rakyat yang langsung ngomong didengar. Benar nggak kawan-kawan? Karena selama ini kalau rakyat yang ngomong nggak pernah didengar. Nah, sekaligus juga kita uji coba masihkah berfungsi wakil rakyat kita hari ini. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara wakil rakyat menyampaikan tuntutan yang ditonton langsung oleh rakyatnya, yang ditonton langsung oleh konstituennya. Begini ya, sebenarnya keberanian itu bukan dilihat. Bukan berani dilihat dari saya mau membacakan atau tidak. Ya, sebentar. Sabar. Bukan tentang tidak mau. Nanti kalau itu yang baca saya dikira ide saya. Kurang kasih ide. Ya, jadi begini. Justru saya duduk ning kene desa tapi awakmu kabeh iki. Itu dalam rangkanya mendengar bagian dari fungsi yang harus saya lakukan. Nanti dibahas. Iya. Mendengar ya ngomong. Nah, kalau kali ini bersama saya sampai atas. Nanti saya bersama Pak Doni ya. Nanti petisinya diterima. Berita acara ini dikirim ke atas. Bapak, petisi itu dibacakan Pak. Petisi itu dibacakan. Pengirimannya dari hasil sore ini bisa diminta ke Pak Setma. Berapa ini Pak? Bisa langsung Tani nanti. Besok Jakarta loh.
Ora dikirim sama ini wonge wis do balik kan. Berarti hari tanggal merah lusa. Bentar Pak, bentar. Teman-teman dengarkan. Bentar ya, teman-teman. Si Bapak ini kelihatan inkonsisten. Kenapa bisa gitu? Tadi sudah menyepakati mau membacakan. Iya. Baca aja, saya menyaksikan dan menerima serta meneruskan. Tadi kan sudah diiyakan saksi di sini. Bapaknya bilang iya kak? Iya. Saksi. Membaca bersama. Nah, saksi saja di sini banyak. Terus kalau Bapak bilang mau menyampaikan ke atas, apa yang bisa kita percaya? Dari sini saja Bapak sudah bohong. Nah iya, bacakan gitu loh. Dunia itu ono aturan. Dunia itu aturan. Saya itu aturan ini negara ini mendengarkan oposisi dialami laki-laki. Terus kalau sudah mendengar, Nanti setelah jangan bacakan, saya itu kan yang dengan tuntut itu kebanyakan kan urusan pemerintah pusat. Nanti setelah, sebentar. Nanti setelah petisinya jenengan berikan ke saya, langsung kita kirimkan ke pusat. Kalau tadi merasa beberapa kali tidak dikirim, saya hari ini sudah mengajak Pak Serpan, besok hari kerja akan dikirim ke Jakarta. Oke, Pak. Apa sih? Nah kan dia dikirim apa via WA, via email, apa via fax, apa Sebenarnya apa sih Pak alasan tidak mau membaca? Tidak mau membaca kan Bapak sudah sepakat wakil rakyat. Iya, baca aja, saya mendengarkan dan menyaksikan. Alasannya tugas saya mendengarkan apa bersama lah ya. Maksudnya bacaan saya membersamai jenengan semua. Ya, ayo bareng-bareng dibaca. Ayo. Teman-teman biar kelihatan yang membacakan nggak usah duduk aja. Biar kelihatan bapaknya yang membacakan. Kita duduk aja teman-teman. Kita duduk. Ini ya, tetap saya akan Bentar Pak. Bapak harus mendengarkan alasan kami. Pada akhirnya kenapa Bapaknya harus mendengarkan? Beberapa terobosan kita berkali-kali, kita beratus kali di sini membaca tidak didengar. Maka dari itu Bapaknya coba mendengarkan. Kita sesekali berada di pihak kita. Pak, teman-teman. Stop. Saya tawarkan Bapak sekali lagi. Sabar, teman-teman sabar. Saya tawarkan kepada Bapak sekali lagi. Apakah Bapak ingin membacakan atau tidak? Apakah Bapak akan ingin membacakan atau tidak? membersamai. Oke, silakan Bapak kembali saja. Kami tidak mau mendengar kepala orang yang hanya lip service. Sekali lagi, Bapak hanya lip service. Bapak tidak memberikan solusi apapun. Silakan Bapak. Terus apa yang mengikat buat kami kalau seperti itu? Nggak ada. Silakan. Kembalikan Bapak ya. Mulai. Lip service. Mau membacakan atau tidak? Lip service. Kawan-kawan. Tadi kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan. Satu komando.
teman-teman ingat ya Allah, niat kita untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk melakukan tindakan anarkis. Oke kawan-kawan, ternyata perwakilan kita tidak mau membacakan apa yang dibutuhkan kita. Dua poin kita terjawab, kriminalisasi belum dihentikan, dan juga mereka tidak mau bersamai kita kawan-kawan. Oleh karena itu Bapak, kalau berani 120 anggota parlemen turun ke sini, diskusi bersama kita, berani nggak? Guys, hati-hati ya. Ada orang yang tidak dikenal, hati-hati. Hati-hati ya guys. Oke. Sekitarnya. Hati. Hati-hati teman-teman. Semoga KDMP, MDP di stop dan dialihkan ke anggaran pendidikan dan kesehatan. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga militer, TNI, polisi bisa balik hati dan gak bunuh. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga kalau kita demo jangan didorong-dorong, jangan dipukul-pukul, apalagi dilindas. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau hari ini negara masih gini-gini aja, kita harus terus perjuangkan. Kita akan melakukan demonstrasi lanjutan. Kawan-kawan sekalian, demo hari ini bukan demo seremonial, bukan demo terakhir. Kita akan terus melakukan demo lanjutan seperti yang tadi kita lihat bersama-sama. Wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat yang jumlahnya 120 orang, yang berani turun cuma satu, kawan-kawan. Kita teriakan cemen, kawan-kawan, cemen. Kawan-kawan, kita tidak buat onar, kita nggak akan mukul, kita nggak akan berusuh. Cuma pengen 120 DPRD itu turun, 120 wakil rakyat itu turun, mendengarkan dan membacakan. Karena kalau cuma didengarkan, saya nggak yakin akan dibacakan juga, kawan-kawan. Tugas DPR bukan hanya mendengar, tapi mengkritisi, tapi merubah, tapi mengkritisi apa yang dilakukan oleh eksekutor, yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, kelas gubernur, maupun disampaikan lewat DPR RI. Kawan-kawan sekalian, maka dari itu kita bisa bilang bahwa kerjaan
kita hari ini cuma tidur. Rapat diganti tidur. Urus bisnis, urus MBG, urus KDMP, dan nyiksa rakyat, dan membesarkan rakyat, kawan-kawan sekalian. Oke, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi teman-teman, ada yang mau berorasi sekali lagi terakhir. Laskar Diponegoro akan kembali, Pak, Bu. Janganlah kalian congkak dan berpesta di atas demokrasi, Bapak. Kami akan berdansa di bawah revolusi. Kami semua akan berdansa di bawah revolusi. Hari ini mungkin mahasiswa, Pak. Besok bisa jadi rakyat. Besok bisa jadi pedagang. Besok bisa jadi petani dan buruh, Bapak. Yang pasti perlawanan akan selalu ada untuk melaraskan setiap penindasan-penindasan yang terjadi di muka bumi, teman-teman. Maka dari itu kita semua akan kembali berlimpah